kami akan menampilkan drama cerita rakyat Bawang Putih Bawang Merah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alina sebagai Bawang Putih. Nama saya Kanaya sebagai Ibu Tiri. Nama saya Irena sebagai Bawang Merah. Saya Fikar sebagai pangeran. Saya Kayla sebagai nenek tua atau ibunya pangeran. Selamat menyaksikan. Alkisah, di sebuah desa di seberang sungai, hiduplah sebuah keluarga yang berbahagia, yaitu Bawang Putih beserta ayah dan ibunya. Namun tak lama kemudian ibunya menderita sakit parah sehingga ibunya meninggal dunia. Bawang Putih sangat sedih sehingga ayahnya mencari ibu baru untuk Bawang Putih. Ibu jangan tinggalin Putih. Janganlah kau menangis Putih, ayah akan mencarikanmu ibu baru. Apakah dia sebaik ibu, ayah? Tentu saja Putih. Lalu, ayah Bawang Putih menikah dengan seorang janda yang memiliki seorang anak bernama Bawang Merah. Pernikahan mereka dilaksanakan dengan sangat sederhana. Saya terima nikahnya Rodia dengan seperangkat bumbu dapur dibayar tunai. Bagaimana transaksi sah? Aku senang sekarang kita sudah menjadi keluarga. Terima kasih ya Mas Bawang Putih sudah bersedia menerima aku dan Merah. Terima kasih juga ya sudah bersedia menjadi istriku dan ibu untuk Putih. Selamat datang Ibu dan Merah. Hari-hari berlalu. Ternyata ibu tiri dan saudara tiri Bawang Putih tidak sebaik yang mereka duga. Kejahatan mereka semakin merajalela saat ayah Bawang Putih meninggal dunia. Saat mereka semua berada di makam ayah Bawang Putih, Ayah jangan tinggalin Putih. Jadi nggak usah nangis, lebay banget. Tahu, mending sekarang kau pulang terus bersih-bersih rumah daripada kamu di sini nangis-nangis gak jelas. Mau kamu nangisin berabad-abad juga nggak ada gunanya. Tahu orang mati mana bisa hidup lagi. Udah yuk kita pulang. kini ayah dan ibu Bawang Putih telah tiada. Bawang Putih pun merasa sangat sedih dan hidup sebatang kara. Dia selalu diperlakukan seperti pembantu oleh ibu tirinya dan Bawang Merah. Bawang Putih tidak pernah melawan, dan Bawang Putih selalu menuruti perkataan ibu dan saudara tirinya. Putih, cepat ke sini, rapikan baju aku harus selalu tampil cantik. Putih, cepat ke sini, rapikan baju aku harus selalu tampil cantik. Ayah Merah tunggu sebentar. Ya berarti. Aduh, Putih jangan kasar-kasar, nanti baju aku lecek. Maaf Merah. Astaga, berantakan banget. Putih, di mana kamu? Iya Ibu sebentar. Dari mana aja kamu? Dasar anak gak guna. Saya kan suruh kamu bersih tempat ini. Maaf Ibu, tadi Putih dipanggil sama Merah. Berani-beraninya kamu ya sekarang nyalain anak saya. Maaf Ibu. Sekarang kamu selesaiin ini atau enggak kamu saya hukum. Baik. Bawang Putih, cepat ke sini. Ayah Merah. Begitulah kehidupan Bawang Putih di rumah. Ibu tiri dan saudara tirinya hanya bersantai-santai saja, sedangkan Bawang Putih diperlakukan seperti pembantu tanpa upah. Namun, Bawang Putih menjalaninya dengan sabar dan tabah, dan keesokan harinya, Bilang banyak ya Kel. Orang narator banyak. Nanti kan dinonaktifkan. Cerahnya pagi ini. Bawang Putih, di mana kamu Bawang Putih? Aduh, Ibu, apaan sih pagi-pagi berisik, ganggu tidur aku aja. Ini loh si Bawang Putih dipanggil-panggilin gak nyaut. Ibu Merah. Dari mana aja? Ada apa Ibu Merah? Dari mana aja kamu saya panggilin gak nyaut-nyaut? Gak dengar ya? Atau kurang keras? Maaf Ibu. Nih sekarang kamu cuci bajunya. Saya mau belanja ke pasar. Apa belanja? Ibu ikut dong, tapi aku mandi dulu. Ah kamu ini lama-lamain aja. Ngapain kamu masih di sini sana cuci? setelah itu berangkatlah Bawang Putih ke sungai untuk mencuci baju yang akan dicuci olehnya. Namun saat itu arus sungai lumayan deras, dan selendang ibu tirinya pun tersapu oleh aliran sungai. Aduh selendang Ibu, aku harus gimana? Itu selendang kesayangan Ibu. Aku harus mencarinya. Aduh, aku lelah sekali. Aku harus mencari di mana lagi selendang Ibu.
Saat sedang kelelahan, tiba-tiba ada seorang pangeran yang menghampirinya. Permisi Nona, Ya, Anda siapa ya? saya adalah pangeran. Apakah Nona tahu jalan menuju Bukit Berbuah? Oh, Anda tinggal lurus. Ikutin alur sungai aja. Tapi hati-hati di sana banyak lembah. Aku tidak masalah, terima kasih sudah membantu Nona. Permisi dulu. Bawang Putih pun melanjutkan perjalanannya. Sejauh kaki melangkah, Bawang Putih belum juga menemukan selendang ibu tirinya. Padahal hari sudah larut malam dan tiba-tiba Bawang Putih melihat lampu di tepi sungai. Setelah didekati, ternyata adalah sebuah gubuk. Lalu Bawang Putih pun bertamu ke gubuk itu. Ini muka arah begitu. Ya udah bilang. Oh iya Cio, ada apa? Ini apakah melihat selendang yang berwarna merah? Apakah yang seperti ini? Oh iya itu. Kamu boleh, tapi kamu harus tinggal di rumah saya dulu selama seminggu. Baiklah. Ya, ikut saya. Selama seminggu tinggal di gubuk, Bawang Putih sangat rajin dan cekatan membantu nenek tua. Sehingga nenek tua pun sangat senang karena kehadiran Bawang Putih. Dan seminggu kemudian pun berlalu. Nek, oh iya itu ada apa? Aku sudah tinggal bersama nenek selama seminggu. Apakah nenek bisa menepati janji nenek akan balikan selendang aku? Oh, oke. Kalau kamu udah seminggu di sini, ini akan balikan sama saya. Cuma nenek ada pilihan lain untuk kamu. Kamu ingin kotak yang besar atau kotak yang kecil? Aku pilih yang kecil. Dengan yang kecil. Ya, kenapa nggak gede aja? Yang udah di bawah sih, Nek. Oh ya udah. Ini ya. Makasih ya, Nek. Iya. Bawang Putih pun pulang ke rumah dengan sangat semangat dan bahagia karena baju yang dicarinya telah ditemukan. Merah putih pulang. Baru pulang dari mana aja kamu Putih? Ibu Putih pulang. Baru pulang kamu Putih, dari mana aja kamu? Udah puas keluyurannya. Saya suruh kamu tuh cuci baju di sungai. Selama seminggu kamu baru pulang. Dasar kamu anak gak guna, anak kurang ajar kamu ya. Maaf Ibu, Merah. Selendang Ibu sempat hanyut di sungai. Makanya Putih berusaha untuk mencarinya. Ini selendangnya. Kotak apa itu Putih? Udah lah, biarin aja. Paling cuma kotak bekas yang ditemuin di jalan. Udah, sekarang kamu ke dapur, bikinin kami makanan yang lezat. Cepetan. Baik Ibu. Sementara itu, Putih membuka kotak yang ia bawa di dalam kamar. Dan ternyata di dalam kotak tersebut terdapat emas yang sangat banyak. Apa sih isi kotak ini? Ah, emas. Putih, tadi kan aku suruh kamu buatin makan. Kenapa kamu masih di sini? Hah, emas. Ibu, ibu. Apa sih teriak-teriak? Lihat Putih bawa emas. Hah, dari mana kamu dapat emas itu? Sekarang jelasin. Kemudian Bawang Putih menceritakan semua yang dialaminya. Dan Ibu Tiri menyuruh anaknya melakukan apa yang pernah dialami Bawang Putih. Bawang Merah pun menghanyutkan baju dan mencarinya hingga menemukan gubuk tua itu. Dan ketika menemukannya, Bawang Merah pun menghampiri gubuk itu. Merah, Merah. Ada apa Ibu? Sekarang kamu pergi ke rumah nenek tua itu dan dapatkan kotak yang lebih besar. Siap. Tok, tok, tok. Oh, Nek, apakah kamu melihat selendangku? Selendang warna merah bukan? Iya, betul. Itu punya aku. Ini kan? Iya. Kamu bisa dapetin ini. Tapi kamu harus di rumah nenek dulu. Bantu nenek sampai 7 hari bisa. Bisa? Ya, yuk masuk ke rumah nenek. Selama Bawang Merah di gubuk itu, Bawang Merah sangat malas dan menyusahkan nenek tua. Nek, aku sudah di sini selama 7 hari. Apakah aku udah boleh pulang? Ya udah, ini selendang ini. Ada oleh-oleh gak buat aku? Oh, ada kok. Ini ada 2 pilihan. Kamu mau yang besar atau yang kecil? Yang besar aja lah, kan aku kesini ya pakai waktu. Bener nih yang besar. Iya. Ya udah ini. Tapi kenapa kamu pilih yang besar? Karena kan waktu kesini tuh cukup lama. Ya udah. Nah, makasih. Iya. Bawang Merah pun pulang dengan membawa kotak yang cukup besar. Ibu Merah pulang. Gimana Merah? Ini dapet yang gede. Ayo cepet kita buka. Ibu Tiri dan Bawang Merah pun terkejut melihat kotak yang Merah bawa. Isinya penuh dengan binatang, kecoa,
ular, ulat, dan banyak lagi hingga akhirnya mereka mati. Merah, yuk, jangan tinggalin Putih. Putih sendirian, Putih nggak punya siapa-siapa. Setelah bawang merah dan ibunya meninggal dan dimakamkan, Putih pulang dengan langkah lemah. Ia senang terlepas dari siksaan ibu dan saudara tirinya, tapi kini ia benar-benar seorang diri tanpa keluarga. Hingga akhirnya nenek tua dan pangeran datang menghampiri Putih. Sekarang aku sendiri tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu dan ayahku sudah meninggalkanku. Merah sama ibu tiriku juga. Sudahlah, biarkan ibu tiri dan saudara tirimu telah pergi. Dia sudah pantas mendapatkan kehormatan. Pangeran, nenek tua. Pangeran, kenapa kau bisa bersama nenek tua? Sebenarnya aku sudah menyamar menjadi Sekarang aku sendiri tidak punya siapa-siapa lagi. Ayah dan ibuku sudah meninggalkanku. Merah sama ibu tiriku juga. Sudahlah, biarkan ibu tiri dan saudara tirimu telah pergi. Dia sudah pantas mendapatkan kehormatan. Pangeran, nenek tua. Kenapa kau bisa bersama nenek tua, Pangeran? sebenarnya aku adalah ibu dan pangeran. Apakah itu benar? Iya, sebenarnya ceritanya gini. Aku berubah menjadi neneknya untuk menjadikan jodoh anak ini, dan buat aku kamu yang paling cocok. Ayolah Bang Putih, aku sudah lama mencarimu dan ingin meninangmu. Maukah engkau merajut kasih bersamaku? Tapi aku hanya rakyat biasa. Tapi kemuliaan hatimu sungguhlah besar. Ya sudah, aku mau, Pangeran. Bawang Putih dan pangeran pun menikah dan hidup bahagia sejahtera di istana. Demikianlah kisah Bawang Putih dan Bawang Merah, sebuah cerita yang mengajarkan bahwa kesabaran, ketulusan, dan kebaikan hati akan selalu membawa kebahagiaan. Sementara keserakahan dan kejahatan hanya akan berujung pada penyesalan. Bawang Putih yang tetap rendah hati dan tidak membalas perlakuan buruk dengan kebencian, akhirnya mendapatkan kebahagiaan sejati, hidup damai dan sejahtera bersama pangeran di istana, membuktikan bahwa apa yang kamu tabur, maka itu yang akan kamu tuai. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa.